Harusnya nama tengah saya tuh Justin, seperti just in case. Dibercanda sama teman-teman Karena medsos. selalu siap sedia. Mungkin tas harus dikasih nama. Ya, Namanya Justin. calon namanya Justin Lembong. Justin. Jadi kalau saya cari tas, saya bakal cari where's Justin? Mana Justin? Apa? Banyak juga yang korban jebakan aparat. Okay. Oh iya? Oh ya pasti. Terus banyak lagi yang mungkin ada pelanggaran, ada kesalahan, ya, tapi hukumannya luar biasa berat, ya, sangat di luar proporsional ya, tidak proporsional kepada pelanggarannya gitu ya. Ya, memang perjalanan saya ya dengan Pak Jokowi itu tidak sesuai rencana awal ya. Sebagai contoh ya, saya menghargai, ya, saya berterima kasih Mas Gibran menyebut nama saya, ya kan. Nggak tahu kenapa saya bilangnya kelihatannya di sana ada yang rindu sama saya. Atau mau bikin partai nanti? Bener Iya, nggak? bener nggak nih Pak? Kapan bocorannya? Deklarasikan nih. Kan pemilu masih jauh ya. Assalamualaikum, kembali lagi hadir di podcast Bikin Terang. Bersama saya Gnai Parul Sigit dan saya partner Diandra Mukni, partner baru nih Mas. Ya, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Siapa tamu kita hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang lagi hangat diperbincangkan nih, Ya. Mas. Ada Pak Tom Lembong. Halo Pak Tom, apa kabarnya Pak? Pak Gaib, kabar baik. Ini terima Pak kasih. Tom ini batuknya jadi berita. Betul. Apa aja jadi Ampun, Pak. berita nih sekarang. Dan sementara ini. Ini apa? Outfitnya beliau, tampilan wajah, sisiran, bahkan sampai tas itu dicontoh banyak necis orang. juga ya? Benar. Dan yang menarik tuh kemanapun beliau pergi, mau acara santai aja, pasti ada yang ditenteng. Ada tas. Ada tasnya. Tadi saya udah lihat tasnya Tadi bawa di tas? bawah. Pak Bisa Tom boleh dilihat lihat dong Pak. Siap. Pak Tom, The famous tas. ini tasnya isinya apa Pak? Saya buka sebagian ya. Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ini Ya. tiap hari bawa sebanyak ini Pak. Sayangnya begitu. Apa? Kemanapun acaranya pasti bawa. Ya, kepribadian saya ya, kayak paranoia, ya kan, takut butuh apa-apa atau takut orang sebelah saya butuh apa-apa, ya kan, jadi senantiasa siap sedia. Oh, jadi bukan semua buat dibawa, gitu. bukan buat diri Pak Tom, buat orang lain juga. Misalnya orang lain kena alergi, ada obat antihistamin. Itu obat apa? Ada macam-macam, ada Panadol, ya kan, ada obat asma saya, ada antihistamin buat anti alergi, ya kan. Oh, oke. Siap sedia. Siap sedia untuk obat-obatan ya. Ya, siapa yang zaman sekarang bisa hidup tanpa power Power bank? bank. Oke. Ya kan. Apa lagi ya? Ada lagi? Misalnya, ya ini kebetulan saya udah bawa Oh ya. iya, Full pen wajib tuh ya Pak. Dan spidol. Dan Ya spidol. kan, kadang-kadang lebih enak pakai spidol daripada. Tapi parahnya saya bukan cuman ini, tapi ada backupnya dong. In case ini jatuh. Kalau ini ya jatuh. kan, ada cadangannya. Langsung ada cadangan. Itu pernah bleber nggak? Spidol jadi kantong. Syukur belum. Ada apa lagi nih Pak? Knock on wood. Ya, saya kira juga penting apa ya? Ya ada macam-macam gadget. Oh ya. Oke. Misalnya Earphone. Earphone. Ya earphone, terus alat makan. Oh, standby sendok. Kalau makan bubur pinggir jalan ya. Jadi, Higienis Ini Mas. namanya spork, spoon fork. Spoon and fork. Spoon fork. Ya kebetulan dibuat dari titanium, kan jadi enteng. Jadi upaya saya untuk ngurangin sampah plastik lah. Oke. Oke. Ya, gituan lah. Dan ada spidol lagi tuh Pak ya. Itu lagi. Minuman nggak bawa minuman? Backupnya backup. Backup lagi. Minuman nggak bawa? Ada sih, tapi lagi kosong. Ini buku yang tengah ya? Nah, kalau ini tentunya Laptop. the famous iPad Oke. Ya, yang oke. pernah disita kejaksaan dan dikembalikan Oh, udah oleh dikembalikan? hakim. Kan vonisnya agar segera dikembalikan kepada terdakwa. Oh. Tapi masih utuh isinya ya? Sejauh yang saya tahu. Atau disuntik virus atau apa. Oh. Bercanda. Kalau handphone di itu ya? Di tangan? Siap. Ya, Ya, oke. di kantong. Ini berarti yang tengah buku nih, karena nggak boleh dibuka nih. Yang tengah nih. Nah, yang tengah rahasia. Pak Tom, Suatu hari. ini udah kebiasaan dari dulu atau
memang Sejak kapan? dari awal saya bekerja selalu bawa namanya briefcase kan. Jadi tentunya Oke. dulu waktu mahasiswa ya kita bawa backpack. Tapi Oke. gitu Ini ganti. saya coba angkat ya. Berat nggak sih ini? Masya Allah, Berat ya Mas? berat. Coba Ada 5 kalau kilo ya, saya Pak Tom, ya? bisa nggak? Hati-hati Mbak. Berat banget Pak Tom. Ya gitulah apa. Berarti Pak Tom nih Siap bicepnya Iya. Tapi saya dengar-dengar ya, Pak Tom ini selama di rutan kemarin tuh bawa alat olahraga loh. Benar ya Pak? bener Pak? Ya dengan izin pimpinan dan pengurus rutan ya saya masukin dumbbell yang adjustable ya untuk angkat besi. Terus ada alat olahraga tali gitu, tali suspension namanya TRX ya, TRX untuk latihan juga bisa dijepit ke pintu gitu ya, terus ditarik-tarik gitu ya. Ya terus tentunya kayak yoga mat. Ya cukup lah untuk bisa olahraga. Dengan, Itu tempatnya di waktu di rutan tuh pas apa ada memang buat olahraga? memang sempit ya, sebenarnya kecil, tapi masih bisa lah, masih bisa ada ruang untuk taruh. Tentunya kita keluarin pas lagi pakai, terus dirapiin lagi ya, udah selesai. Itu semacam ruang bersama ya, ruang bersama yang juga sekaligus mushola bagi teman-teman tahanan yang beragama Islam untuk sholat. Tapi ya semacam ruang serbaguna kecil ya. Nggak luas, tapi ya cukup untuk bisa olahraga. Satu sel itu ada berapa orang Pak waktu di sana? Jadi di rutan Kejari Jakarta Selatan itu ada 8 sel ya, dan 14 tahanan. Ya. Jadi ada 6 kamar yang berdua, dan 2 yang single. Jadi tergantung misalnya ada yang lansia atau Oke. ada yang... Pak Tom sendiri atau berdua? Saya lama berdua, terus kemudian sempat pindah ke satu sel yang single. Oh, Satu sel ini ada kenalan di sesama Enggak. gini nih Pak? dari 14 orang itu nggak ada yang kenal, tapi mereka kenal Pak Tom. Ya tahu tapi tidak kenal ya. Tapi suasana di rutan sendiri seperti apa sih Pak? Menarik, sangat menarik. Kita juga harus bedakan rutan dengan lapas ya. Ya. Kan saya setelah vonis pindah dari rutan Kejari Jaksel ke lapas Cipinang, yaitu penghuninya 4.000. Jadi Yang beda sekali Cipinang? dengan ya Cipinang, di lapas Iya. Cipinang. Beda dengan rutan Kejari Jaksel kan cuma 14. Ya. Jadi Cipinang itu kayak Jadi kota yang- kecil. Agak shock nggak sih Pak? Yang rutan Kejari itu kayak klaster, Benar-benar. yang di Cipinang wah. begitu banyak orang. Betul. Kalau di Cipinang gimana suasananya? Satu ruangan berapa orang? Kami bertiga. Dan suasananya beda sekali sih. Ya, jadi sekali lagi yang blok tahanan di Kejari Jaksel itu cukup kecil ya, hanya 14 tahanan. Sementara 14 plus 2. Seberang koridor ada sel untuk maksimum 2 tahanan perempuan. Ya. Tapi Cipinang itu ya 4.000 penghuni. Ya. Dan lebih beragam ya, dari berbagai macam lapisan masyarakat, Ya. dari berbagai kalangan, bahkan di dalamnya ada gereja, ada vihara, ya, tentunya ada masjid tapi juga ada gereja dan vihara, dan itu ya seperti tadi saya bilang kayak kota kecil, menurut kayak mencerminkan masyarakat kita, ya ada segala macam kalangan, ada segala macam lapisan, ada berbagai generasi ya dari segi usia. Ada Alfamart tiap belokan. Ya bisa jajan Pak. Maunya. Nah, itu Pak Tom berarti bertiga ya? Siap. Kenal sama yang 2 itu? Enggak, kan baru masuk, ya diarahkan ke blok yang agak cocok gitu ya. Saya juga punya kendala kesehatan, yaitu asma dan sinus, jadi diberikan pengertian ya terhadap limitasi kesehatan. Tapi saya sangat respect banget dengan pengurus dan pimpinan baik rutan maupun lapas ya. Ya. Itu pekerjaan yang tidak gampang, benar-benar tidak gampang. Ya. Sebagai contoh ya, di Cipinang itu 4.000 penghuni.
petugas keamanannya cuma 30. 3 sampai 1%. Iya. Iya. Ya. Jadi tantangan buat pengurus dan pimpinan itu bagaimana membangun sebuah suasana kekeluargaan atau kebersamaan, ya kan, dan mekanisme-mekanisme untuk misalnya kalau ada sengketa atau berantem kan harus ada resolusi yang damai gitu ya, sampai hantam-hantaman gitu ya. Dan sekali lagi dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, itu luar biasa. Saya sangat respect ya dengan pimpinan dan pengurus baik lapas maupun rutan. Saya yang lumayan saya penasaran Pak, kalau di rutan atau di lapas gitu, mandinya gimana? Kalau di Siap. lapas itu kan kamar mandi di dalam loh masalahnya. Iya, dan 4.000 orang loh penghuninya. Ada macam-macam ya. Memang desain daripada sel itu beda-beda ya. Kalau di Kejari Jaksel memang kamar mandi itu bukan komunal ya, tapi ada kamar mandi yang bergantian, bergantian menggunakan kamar mandi di situ. Kalau di Cipinang ada cukup banyak sel yang ada kamar mandi di dalamnya. Oh, di dalam gitu. ya. Tapi memang pertama kali sejak saya SMP mungkin ya, saya mandi pakai gayung. Di 9 bulan mandi pakai gayung, saya wah menarik. Tapi saya bersyukur banget loh Pak Gaib, Pak Diandra, karena ya inilah hidup kebanyakan masyarakat kita kan. Jadi saya kan memang dari lahir udah privilege ya, dan kami sebagai politikus ya, politisi suka bilang ya demi rakyat, ya kan? Dari kapan terakhir kali kita berbaur, merasakan dan itu pun juga saya sadar betul ya, ini masih di Jakarta. Ya, coba kita bayangin kondisi hidup di daerah-daerah yang tinggi kemiskinannya, ya kan? Terus bayangin lapas atau rutan di daerah-daerah itu ya, yang lebih sulit secara ekonomi. Jadi saya selalu mengingatkan diri nggak boleh cengeng, ya kan, karena sesederhana apapun dengan berbagai macam keterbatasan, ya ini masih pasti jauh lebih baik daripada yang dialami banyak teman-teman kita ya, yang di daerah terpencil atau daerah yang kemiskinannya tinggi ya. Kalau dari awal nih Pak, ada kesulitan tidur kan tentunya harus adaptasi lagi. Terus pas hari-hari pertama, kita kan kadang kalau misalnya pindah tempat aja kita sulit tidur. Pak Tom gimana nih kemarin? Oh, itu udah penyakit saya dari usia muda. Saya tuh sulit banget untuk tidur. Ya, jadi ternyata saya ada semacam hyperactive disorder ya. Jadi otak saya terus sulit yang bisa berhenti. Jadi salah satu obat yang di sini ya obat tidur. Oke. Obat tidur. Dan itu hampir setiap malam. Ya, ya memang meskipun di hari-hari pertama ya, saya kelihatan tegar, ya kan, waktu dipamerkan ke media pakai borgol dan rompi pink, ya, rompi merah jambu, kan kelihatan tegar, tenang ya. Tapi dan memang saya sudah siap gitu ya, saya sudah mengantisipasi bahwa ini memang sebuah risiko politik, ya. Tapi tetap aja sebagai manusia gitu, kejadian beneran, ya itu shock, ya pasti shock. Kayak saya biasanya nggak pernah ada keluhan asam lambung pertama, ya kan. Terus berapa jam pertama di rutan, loh muncul. Ada apa nih? Kok nggak pernah terasa gitu ya. Jadi benar-benar kayak kena mah. Tapi di media nggak terlihat loh, Pak Tom. Jadi ya, seger-seger aja gitu. Padahal kenyataannya wajah Rambo hati Rinto ya sebenarnya. Ya pasti gejolak di dalam tuh ada. Ya kan, emosi kan ada, kita manusia ya, belum jadi robot meskipun udah menuju ke sana. Tapi ya tentunya kita pasti akan banyak berdoa, ya, itu sangat membantu. Terus tradisi dalam lapas rutan itu ya penghuni baru selalu di welcome oleh penghuni lama, ya kan, mereka tahu banget. Ya, malam pertama, minggu pertama kayak apa, jadi mereka all out ya, untuk membuat Pak Tom betah. Membantu gitu ya Pak? Ya, untuk membantu, menopang semangat kita. Tapi kabarnya semua kenal sama Pak Tom.
sebagai kayaknya sih. ikon Oh, ikon Saya ketidakadilan. pakai kata itu ya, tapi istilah itu, tapi ya kebetulan juga banyak dari dunia usaha atau dari kementerian lembaga kan. Jadi sebagai seorang ex-menteri, ex-kepala badan, apalagi bidang investasi, bidang perdagangan, ya mereka tahulah ya mengenai saya. Dia ada film Transporter kan, pernah nonton Iya. kan? John Statham kan, yang dia kalau lagi berantem dalam kondisi awal selalu rapi, bahkan berantem aja selalu pakai jas. Iya. Nah, Pak Tom ini identik dengan itu. Klimis, rapi, rambut tersisir, baju juga rapi. Selalu rapi, selalu necis gitu. Gimana caranya? Bahkan anak saya bilang tadi, tanyain Pak Tom skincare-nya apa? Boleh Pak spill skincare nih. Nah, Siap. gimana menjaga itu di penjara? Itu kan di rutan nggak bisa sebebas di Iya. rumah kan, mandinya ada waktunya, segala macam. Tapi tiap tampil di pengadilan kan selalu perlente gitu. Ya jawabannya sederhana, sebisanya, ya kan. Jadi memang mandi pakai gayung, ya pakai bak mandi, tapi kan sabun ada, shampoo ada, Iya. ya kan. Terus minyak rambut ada, sisir ada, ya kan. Jadi lebih masalah niat kan, masalah niat dan masalah disiplin. Dan memang di saat-saat kita sangat terpuruk ya, kalau misalnya kita dilanda sebuah malapetaka, itu penting banget untuk jaga rutinitas seperti itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya pagi bangun tepat waktu, ya meskipun misalnya bisa aja tidur terus ya, kita harus paksa bangun pagi, bangun tepat waktu, terus mandi, cukur, sisir buat saya, ya kan. Terus ada kegiatan baca buku atau nulis, terus ya olahraga. Jadi itu justru menjamin atau membantu memastikan bahwa hidup kita tetap terstruktur. Oke. Ya, jadi jangan kita berantakan gitu ya, Iya. gitu kena malapetaka, kena apa, memang stres, tapi justru dengan tetap menjaga rutin sudah lama, itu memberikan sebuah kestabilan ya, itu menstabilkan dan membantu menopang semangat kita juga. 9 bulan di tahanan nih Pak, udah berapa buku habis? 20-an ada kali ya. 20 Ya, buku. tapi ya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berat-berat. Ya Pak kan? Tom sadar nggak bahwa tulisan-tulisan tangan Pak Tom yang diberikan untuk publik itu memberikan pengaruh yang luar biasa loh buat publik. Baru belakangan sih, terutama waktu udah mulai sidang ya. Karena di ruang persidangan, konsep hukumnya adalah terdakwa pun seperti orang bebas. Iya. Ya, jadi kita boleh pakai laptop untuk nyatet keterangan saksi, ya kita boleh pegang HP bahkan. Baru sepenuhnya menyadari ya, wow ini likes-nya banyak juga. Baca komentarnya sangat mengharu ya. Ya saya hanya menulis apa yang di hati saya ya, apa yang saya merasa patut dan layak disampaikan ya pada saat itu. Jadi ya kita tulis, ya kan, terus kasih ke pengacara kasih ke tim admin medsos ya, mereka yang posting gitu kan. Tapi ya syukur ada semacam resonansi ya, jadi apa ya, orang bisa relate ya, orang Relate, bisa tergugah dengan tulisan saya. Kan Pak Tom ini kan pasti tidak pernah menyangka ya situasi ini. Dari orang yang lama di luar negeri, di perusahaan investasi terkemuka, bahkan punya perusahaan sendiri, kemudian jadi menteri, diangkat Pak Jokowi segala macam, lalu tiba-tiba masuk ke dalam satu tempat yang pasti kita nggak pernah nyangka juga. Nggak pernah mau juga kita Iya. masuk situ. Apa yang Pak Tom pelajari dari kisah yang sedih, sahdu, dan mengembirakan ini? Ini memang pelajaran yang luar biasa ya. Jadi ya kita semua tahu ya, pas lagi naik daun ya jangan euforia. Ya, tinggal tunggu giliran. Pasti. Ini berlaku buat semua orang nih ya. Saya kira dalam hidup kita tuh pasti ada siklusnya ya. Jadi ada masa-masa tertentu kita lagi naik daun, semuanya kok kelihatannya segala rezeki itu gampang. Ya. Terus ada masa-masa lain di mana semuanya serba sulit atau kok kayak berantai gitu ya. Kesulitan, tantangan. Tapi ya
mungkin pelajaran utamanya dunia berputar, dan pada masa-masa tertentu kita naik daun, masa-masa lain kita akan di bawah ya. Jadi dan juga dalam pergaulan ya, berarti kita jangan terlalu cepat menghakimi orang ya, atau merendahkan orang ya. Mungkin orang lain lagi down ya kan, kita lagi up. Tinggal tunggu waktu, kita akan down dan dia akan up. Atau apa ya, ya kalau kita nyinyir gitu ya, suatu saat kita tinggal tunggu giliran, pasti kena sesuatu ya kan, giliran kita untuk orang lain nyinyir mengenai kita kan. Tapi ada ini nggak sih Pak, cerita unik atau cerita lucu mungkin nih selama di tahanan? Ada beberapa sih ya. Contoh ya, balik lagi, saya lumayan bersyukur ya bisa mengalami langsung ya, karena beda banget antara diceritain orang atau baca dalam buku atau artikel ya kan, dan ngalamin langsung. Tapi terutama di Lapas Cipinang ya, saya akhirnya bertemu dan berbaur ya, bergaul dengan benar-benar semua lapisan, sampai yang paling jatuh, yang paling terlupakan, yang paling terpinggirkan ya. Ada sesama tahanan narapidana yang sudah dilupakan oleh keluarganya, ya sudah bertahun-tahun tidak ada kunjungan keluarga sama sekali. Udah dianggap tidak ada lah gitu. Atau banyak juga yang korban jebakan aparat. Oh ya pasti. Terus banyak lagi yang mungkin ada pelanggaran, ada kesalahan, ya, tapi hukumannya luar biasa berat, ya, sangat di luar proporsional ya, tidak proporsional kepada pelanggarannya gitu ya. Ya perihal kecil, mungkin lawannya itu ngamuk, ya kan, terus dendam, pakai ordal atau karena status atau gimana ya, kemudian dijatuhkan hukuman yang luar biasa ya. Misalnya remaja atau anak muda masih usia 20 gitu berantem ya kan, lawannya apa, benjol-benjol ya, orang tuanya ngamuk, terus dijatuhkan pidana penjara 4 tahun di usia 20 ya kan, dalam sekejap hidupnya hancur ya kan. Sempat bincang-bincang gitu sama dia. Itu ngobrol sama Pak Tom? Dia tinggal di Bekasi ya, dengan kakak perempuan, dengan adik pria dan adik perempuan. Ayahnya itu buruh harian. Ya. Dan dia cerita, iya Pak, waktu itu baru aja dapat kerjaan stabil. Baru aja pindah dari sektor informal ke sektor formal dengan gaji tetap, ya kan. Untuk pertama kali dalam hidupnya merasa stabil, ya, dapat kerjaan tetap, ya kan. Kena perkara ini, ya kan. Nah itu yang justru lebih menyedihkan buat saya ya. Apa yang Pak Tom sampaikan ke anak muda ini? Ya di samping tentunya tetap semangat, ya. Ya saya janji bahwa saya akan memperjuangkan keadilan ya bagi semua, bukan hanya buat kepentingan diri saya sendiri ya. Bukan hanya apalagi dengan dukungan publik yang begitu luas ya. Rasanya ya ini bukan lagi memperjuangkan nasib seorang individu yaitu saya, tapi ini udah lebih luas ya. Itu yang Pak Tom sampaikan ketika Pak Tom keluar dari penjara, bahwa masih banyak orang-orang yang bahkan lebih dari Pak Tom. Nah maka saya kan juga bilang bahwa saya mendukung penuh ya wacana yang dilontarkan Pak Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan beliau untuk memberikan gerasi kepada kira-kira 44.000 narapidana ya. Karena ya kesan saya mungkin lebih banyak orang di dalam penjara yang seyogyanya tidak di situ. Ya, harusnya sudah bebas karena hukumannya jauh terlalu berat. Ya. Dibandingkan pelanggaran yang kecil atau ringan ya. Atau memang tidak bersalah gitu ya. Jadi dan itu sangat buruk buat perekonomian. Ya, perekonomian ini banyak sekali, nggak semua tapi banyak sekali yang pas lagi usia produktif, ya kan, juga sangat mengganggu hidup keluarga mereka tentunya, dan bebas pun kan udah dicap, ya kan, di surat keterangan polisi
ada catatan kan pernah terpidana, ya, dan banyak pemberi kerja, banyak perusahaan ya tidak mau terima mantan narapidana, ya. Jadi memang ada sebuah ketidakadilan yang seyogyanya mulai kita koreksi, ya. Tentunya tidak bisa instan, ya, butuh waktu. Tapi saya kira tadi itu wacana Pak Presiden yang sudah terrealisasi 1.100 berapa ya amnesti kemarin, itu saya kira sangat tepat, ya, secara teknokratis, ya. Iya. Oke, Dian, kita agak lompat sedikit ke belakang lagi nih ya. Iya. Pak Tom itu kan sebelum jadi Mendak jadi kepala BKPM dulu ya, kalau tidak salah. Kebalik. Atau kebalik. Kebalik. Ya? Apa? Iya. Jadi Mendak dulu, kemudian jadi kepala BKPM. Betul. Ketika Pak Tom jadi menteri, mungkin nggak banyak orang tahu juga. Mungkin kalau ada wartawan yang pernah di BPN, Siap, Yang siap. ngepost saja yang ya. ngepost saja. Masyarakat pun ini siapa ya Tom Lembong gitu kan sebelum. Gimana sih awal perkenalan Pak Tom dengan Pak Jokowi sampai tiba-tiba Pak Jokowi dapat rekomendasi Mas Dong untuk memilih Bapak sebagai Menteri Perdagangan? Jadi kami diperkenalkan oleh satu teman, ya, teman yang berkawan dengan dua-duanya gitu ya. Di awal-awal beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ya, 2013. Kemudian ya cocok, maka saya terus jadi penasihat ekonomi buat beliau. Oh, waktu jadi gubernur berarti? Waktu gubernur DKI. Ya, kemudian tentunya saya dukung saat pemilu 2014 ya, sebagai penasihat ekonomi, juga penulis pidato. Ya. Dan saya kan tidak masuk di awal pemerintahan, ya. Saya tidak masuk di kabinet pertama, ya. Tapi saya masuk 8 bulan kemudian di reshuffle pertama, menggantikan Pak Rahmat Gobel ya, sebagai Menteri Perdagangan. Ya semuanya rencana Tuhan ya kayaknya, karena saya seperti Pak Gai bilang, saya tidak pernah menduga saya akan masuk ke pemerintahan, apalagi politik ya. Saya pikir ya seumur hidup akan jadi bankir, ya kan, pengelola investasi. Tapi dalam sekejap bisa berubah, ya, karena memang udah rencana Tuhan gitu ya. Ya saya sangat bersyukur atas kepercayaan diberikan ya Pak Jokowi, dan tentunya sebuah kehormatan ya untuk bisa mengabdi di kementerian dan lembaga. Nah, Pak Tom ini kan juga dikenal sebagai penulis pidatonya Pak Jokowi. Waktu itu ada beberapa analogi-analogi seperti Game of Thrones. Waktu itu Pak Jokowi pernah ngomong nih, winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Itu lagi hot-hotnya Game of Thrones final season. Ya. Itu Pak Tom nulis pidato ya? Iya, Pak Tom nulis pidato tuh inspirasi dari mana sih Pak? Pertama tentunya kerjasama erat dengan Pak Presiden sendiri. Ya. Dan hebatnya beliau itu emang sangat terbuka terhadap inovasi-inovasi seperti itu. Ya. Kalau bikin sebuah sambutan atau pidato untuk seorang kepala negara, ya tentunya penuh dengan risiko ya. Harus lucu, tapi nggak boleh ada yang tersinggung, ya kan? Takut blunder juga, Pak. Oh, takut blunder, sangat takut blunder banget, ya kan? Nggak bisa kayak stand up ya? Jangan sampai. Terus juga harus berwibawa. Nah ini gimana pun juga kepala negara nih, ya kan? Jadi harus berwibawa, harus lucu, menarik, ya kan? Nggak boleh menyinggung perasaan siapapun gitu kan? Dan jadi headline. Kalau bisa viral, kalau bisa jadi headline gitu. Tapi hebatnya Pak Jokowi emang sangat berani sekali. Ambil risiko ya, mencoba sesuatu yang baru. Kan belum pernah ya sebelum itu sambutan presiden dicampur-campur dengan pop culture, kan komik bukan komik kayak manga, anime atau TV, film ya, dan beliau berani sekali ya. Saya yang deg-degan, saya yang stres. Ya kan kalau kepleset atau blunder, ya pasti harus saya yang tanggung jawab kan. Tapi seru dan syukur ya bisa menarik perhatian masyarakat ya, dan mungkin meningkatkan minat masyarakat kepada soal-soal kebijakan, ya kan. Berarti Pak Tom sebenarnya cocok sama Pak Jokowi ya? Tidak cocoknya kapan tuh Pak? Siap. Saya kira
hubungan apapun ya, itu dalam hidup manusia pasti ada pasang surutnya, ya kan? Dan kedua juga apa? Dunia berubah, kita pun juga berubah, ya. Ya, memang perjalanan saya ya dengan Pak Jokowi itu tidak sesuai rencana awal ya. Sebagai contoh ya, konsep kami, ada beberapa dari kami, ya, kalau boleh saya istilahkan kubu teknokratis reformis gitu ya. Konsep kami, periode pertama itu bangun hardware, ya, perangkat keras, infrastruktur, industri. Periode kedua bangun perangkat lunak atau software, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya ya kan. Ya, tapi sayangnya periode kedua masih sangat terfokus kepada hardware, ya, kepada infrastruktur, industri, ya, sehingga mungkin ya hemat kami aspek kesehatan, pendidikan itu agak terbengkalai. Ya. Itu satu contoh di mana sudah mulai ada perbedaan visi, ya kan? Mulai beda visi. Gitu. Itu satu contoh saja ya. Oke, sebelumnya ini kan ada pernyataan juga dari Prof. Mahfud, Pak Jokowi ini berubah sikapnya, kelihatan ada perubahan sikap tuh sejak tahun 2022. Ya. Nah, Pak Tom Lembong nih mengamatinya sejak kapan nih berubahnya nih Pak? Saya kok nggak melihat suatu titik tertentu ya, kayak tahun berapa gitu ya. Politik begitu dinamis. Kemudian dunia sekarang perubahannya luar biasa cepat, ya kan? Dengan teknologi, dengan gejolak geopolitik dan sebagainya. Saya kira setiap 2-3 tahun kita harus menyesuaikan. Ya, jadi apakah itu Pak Jokowi, ya, apakah itu yang lain, ya mungkin setiap 2-3 tahun harus menyesuaikan. Ya. Jadi itu juga sesuatu yang penting ya untuk seorang pemimpin, tidak kaku. Ya, pada satu orientasi saja, tapi harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman misalnya. Sejarah akan menilai karena ini periode yang cukup historis ya, dari berbagai sudut pandang ya, teknologi. Eranya media sosial misalnya, ya kan, dan juga awal-awal perang dingin antara Amerika dengan Tiongkok, ya, tentunya masa-masa yang tidak mudah, ya, dan bagaimana seorang pemimpin mengelola pemerintahannya dan bagaimana menanggapi tantangan ya akan butuh waktu ya untuk kita bisa benar-benar menilai. Secara objektif menilai. Berarti Pak Tom setelah tidak jadi kepala BKPM 2019, setelah itu berhenti? Betul. Berarti betul. 2019 ke 2024 sudah tidak bersama Pak Jokowi? Betul. Kebetulan juga langsung kena pandemi. Ya kan? Iya. Saya keluar dari kabinet November 2019, kemudian hanya 4 bulan kemudian ya, 5 bulan kemudian di 13 Maret 2020, WHO, World Health Organization mengumumkan pandemi global. Ya. Jadi semuanya berubah, ya kan, semuanya harus menyesuaikan. Kemudian 2 tahun pandemi, ya, dan tentunya tahun pertama sangat sulit karena belum ada vaksin. Ya. Jadi ya sudah, kita semuanya harus di pause dulu ya, harus di stop dulu. Saya sih sebenarnya udah langsung ditarik oleh Pak Anies yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, sebagai penasihat ekonomi juga. Jadi saya sempat membantu Pak Anies di masa beliau menjabat Gubernur DKI ya, sampai 2022 dan ya kebetulan beliau dan saya udah sahabat lama, ya kan. Jadi wajar kalau setelah itu ya begitu memanasnya wacana untuk beliau nyapres, tentunya saya akan bergabung dan membantu beliau dalam upaya tersebut. Pada saat Pak Tom menjadi penulis pidato Pak Jokowi, jadi menteri, memang ketemu sama
Gibran sama Kaisang sama keluarganya itu kenal semua berarti? Lebih di awal-awal ya. Oh. Justru waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI, mungkin saya lebih sering main ke Solo, saya lebih sering ketemu dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang ya. Justru setelah udah masuk kabinet kan udah jarang Udah ya. jarang. Itu waktu di Solo belum jualan pisang berarti itu. Tapi yang menarik lagi, waktu kita loncat nih Pilpres kemarin, pas pidato, pas debat. Pas debat ya. Debat Pilpres, nama Pak Tom Lemong disebut sama Mas Gibran. Pak Tom Lemong ada di lokasi nggak berarti? Ada kan berarti kan? Lucu, ini juga tangan Tuhan Gimana ya. nih, Pak? Apa, kan debat Capres-Cawapres ada 5. Ya. Iya. Ya kan, saya udah mendampingi Pak Anies, Pak Muhaimin 2 kali. Jadi fair dong kasih peluang ke orang yang lain, Iya. anggota tim yang lain untuk menghadiri di lokasi. Dan saya waktu itu di studio TV CNBC untuk jadi live komentator ya. Dan waktu Mas Gibran sebut nama saya 2 kali, saya lagi di ruang transit ya. Transit, Terus di TV kita para narasumber, terus saya lagi nonton TV, terus melihat nama saya disebutkan sampai 2 kali. Ya ada satu komentator ya narasumber yang punya drone emprit. Iya. Oke. Ya, Ismail Fahmi. Ismail Fahmi Iya. ya. Ya, dia lagi duduk di sofa, dia diam-diam fotoin saya. Pas lagi tercengang gitu. Bisa itu di-post di Twitter biasanya. Iya. Terus ya kan kami langsung live Iya. setelah debat cawapres sudah selesai. Ya langsung moderator. Kebetulan kan narasumber 01, 02, 03. Iya. Saya 01, jadi udah pertama ditembak. Pak Tom, gimana rasanya? Disebut namanya 2 disebut kali. 2 kali, ya kan. Ya terus saya sampaikan kan, ya saya menghargai, ya, saya berterima kasih Mas Gibran menyebut nama saya, ya kan. Nggak tahu kenapa saya bilangnya kelihatannya di sana ada yang rindu sama saya. Ya kan? Kangen ada Pak Tom di Iya. sampingnya gitu. Dan ya saya menanggapi enteng-enteng aja kan. Iya. Jadi ya peristiwa lucu yang menjadi bagian dari kisah hidup saya. Cukup unik. Jadi katanya kalau ada hubungan yang udah lama, terus lama tidak ketemu, kemudian orang itu menyebut lagi nama yang pernah dia beruntuk, rasa sakitnya tuh dalam sekali katanya. Sampai disebut namanya. Saya kira kita nggak usah berandai-andai atau berspekulasi berlebihan ya. Mungkin itu cuma gimmick kan, gimmick untuk dalam pertarungan debat. Ya, buat saya sih jadi kisah lucu aja, ya kan, bagian dari kisah hidup saya yang unik. Tapi orang akhirnya nyari di Google cuma. Jadi ramai nih Pak Jadi Tom ramai. Lemong. Jadi ramai. Jadi ini tahu banyak yang ngomong ajusi. Ajusi Tom Lemong jadi Ampun, banyak fansnya ampun. Pak. Ya, balik lagi ya. Kita senantiasa harus ingat pas lagi naik daun. Ya. Tinggal tunggu waktu sampai kembali normal atau bahkan turun lagi ya. Selalu ada siklusnya. Jadi jangan euforia juga kan pas lagi Lagi di atas lagi lah di ya, atas Pak. gitu ya, atau lagi disorot atau dapat banyak perhatian. Dan terbukti kan, hidup itu ada naik turunnya ya. Jadi juga pas lagi down, jangan nyerah, jangan juga terlalu depresi atau gimana ya. Badai pasti akan berlalu dan dunia pasti akan berputar. Pak Tom sekarang sudah bebas. Banyak orang tanya, Pak Tom ngapain ya sekarang? Apa yang dikerjakan sekarang? Ya gini-ginian, keliling ke podcast-podcast, ke wawancara-wawancara media. Saya juga masih ngelihat ya, permintaan masyarakat masih ada gitu ya, masih mau menggali mengenai perkara, mengenai latar belakang politiknya, mengenai dampak atau potensi dampak kepada sentimen investasi, iklim usaha ya. Tapi saya kira sekarang udah waktunya untuk sedikit bergeser ya, bergeser topik. Kedepannya saya mau mulai ngurangin
diskusi mengenai perkara saya, cukup mengenai gula kayaknya. Dan sebenarnya yang mungkin agak penting saat ini, saya mau berbagi tips and tricks ya untuk pelaku usaha, ya, terutama yang skala menengah, kecil dan mikro, ya, di dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit ya, menantang. Ya, saya mau coba kita lihat bagaimana respons masyarakat, kemudian ditanggapi masyarakat ya. Saya mau coba berbagi trik-trik, ya, ilmu-ilmu sederhana tapi praktis yang mungkin bermanfaat bagi pelaku usaha ya dalam kondisi seperti ini. Banyak banget permintaan untuk terus berbagi ilmu, ya, podcast, mungkin banyak yang nyuruh saya nulis buku. Ya, kita lihatlah. Lumayan berat tuh. Pak Tom, ini kan kita mengalami situasi di mana yang berat bukan cuma dunia usaha, tapi juga masyarakat. Iya. Masyarakat berat, dunia usaha juga Betul. berat. Betul. Pajak tiba-tiba banyak banget terjadi. Tiba-tiba pelaku usaha, kafe, takut dikenain royalti. Belum lagi daya beli yang menurun sehingga banyak PHK di mana-mana. Kemarin kita lihat di Tangerang ada toko baju yang butuh cuma 10 orang yang antri ribuan orang. Apa yang Pak Tom lihat dalam situasi yang ada sekarang? Apakah Pak Tom akan melakukan sesuatu untuk supaya ini jadi lebih baik gitu? Kalau saya pribadi ya, melihatnya sewajarnya buat saya, ya, saya akan lebih ambil pendekatan bottom up. Ya, jadi saya mau lebih fokus ke hal-hal praktis di lapangan yang dihadapi oleh setiap pengusaha. Yeah. Ya. Tapi seringkali pengusaha tuh nggak tahu atau tidak ada paradigma yang punya presisi gitu ya, yang baku. Mungkin hanya feeling. Ya. Saya kira kalau istilahnya top down, ya, kebijakan makro, tentunya tanggung jawab dan wewenang daripada pemerintah yang terpilih. Ya kan? Jadi saya kira kita berikan waktu, berikan ruang untuk pemerintah yang terpilih. Ya kan? Ini kan memang pilihan kalian. Pilihan pemilih sudah jadi fakta bahwa yang sedang memegang mandat adalah pasangan terpilih dengan timnya. Ya, kita persilahkan. Ya, tapi sementara itu kan banyak yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Ya, nggak usah nunggu-nunggu pemerintah, nggak usah terlalu bergantung kepada sistem atau lembaga. Ya, banyak yang bisa dikerjakan antar pelaku usaha, ya kan, antar pelaku usaha dengan nasabahnya, ya, untuk menciptakan nilai tambah, ya, untuk berinovasi. Tapi mungkin misalnya ya, banyak informasi yang mereka tidak punya, ya, yang saya punya, bisa saya berbagi. Dan sekali lagi ya, kita akan tes ombak, ya, kita akan tes pasar, apakah ide-ide ini laku atau tidak, ya kan? Terus kita lihat apa yang sebenarnya bisa saya bantu, ya, dari segi berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, ya. Ini ada yang menarik juga, kalau kita dengar nih di masyarakat sekarang, tadi masih terkait dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja berkurang, lapangan pedal makan nambah. Gimana tanggapannya Pak? Lapangan kerja berkurang, lapangan pedal nambah. Lapangan pedal. Wah, ini saya tahu Mbak Diandra mengarahnya kemana. Memang satu tantangan yang dari dulu ya. Yang kita suarakan di saat kampanye Pilpres adalah ketimpangan. Ya. Ekonomi kita memang semakin bergantung kepada kelas atas. Ya, jadi konsumsi dari kelas atas itu yang memotori konsumsi nasional. Ya. Tahun lalu BPS sudah resmi memperlihatkan
kelas menengah kita menciut dari 22%, warga kita menjadi hanya 17%. Di kelas menengah menipis, yang berpenghasilan rendah mungkin juga daya belinya menurun. Ya kan? Jadi memang sekarang ekonomi kita sangat tergantung kepada kelas atas yang mungkin main pedal, ya kan? Karena putaran uangnya juga ada di situ. Iya. Jadi, nah itu contoh di mana fokus kebijakan ekonomi kepada hardware, ya, perangkat keras, itu menguntungkan pemodal. Ya, karena itu program atau proyek yang sangat padat modal, bukan padat karya. Padat karya. Ya, ya kita lihat sekali lagi yang pegang wewenang dan tanggung jawab adalah pemerintah terpilih, ya kan? Dan saya yakin akan banyak pengalaman menarik, ya, banyak pelajaran dari pengalaman ini. Tapi balik lagi, saya orangnya sangat praktis. Ya, mungkin kelihatan dari Briefcase-nya Bapak. sangat praktis. Jadi saya mau mencoba mendorong ya semua pelaku usaha untuk berinovasi, untuk berpikir keras ya. Kan nggak ada gunanya juga apa ngoceh doang, ya kan, ngeluh, curhat. Jadi lebih baik kita diskusi publik, ya kan, kita diskusi apa-apa saja ide-ide baru, ya, peluang-peluang baru yang bisa digarap, tren kita kira-kira kemana, ya, dan apa yang ya memang sudah harus ditinggal ya karena itu sudah tidak zamannya gitu ya, karena satu faktor atau yang lain. Kira-kira sektor-sektor mana yang akan berpeluang ya ke depannya, dan opsi-opsi atau ide-ide cara-cara untuk menggarapnya gitu ya sebagai pelaku usaha ya. Pak Tom udah bertemu dengan teman-teman pengusaha yang juga kenal-kenalan Pak Tom juga kan banyak. Zaman sekarang tentunya lebih banyak audio call, audio call, video call, ya, jadi sangat efisien. Ya itu juga satu tugas saya sekarang ini, menjadi pendengar yang baik ya, karena saya 9 bulan di dalam tahanan. Akses saya kepada informasi, apalagi perbincangan publik, sporadis, ada akses. Terbatas tapi terbatas dan sporadis ya, tidak konsisten. Jadi sekarang saya lagi nyerap semua berita, perkembangan terkini, ya, tren dan sebagainya. Tapi dalam waktu dekat saya mau mulai mencoba berbagi ide-ide, ya kan, potensi solusi yang konkret ya dan praktis ya bagi pelaku usaha. Jadi kalau setelah keluar terus ada informasi rekening yang 3 bulan tidak ini akan diambil, tanah 3 tahun atau 2 tahun akan diambil negara, guru yang gajinya masih kecil sementara DPR gajinya dinaikkan, itu dengar dong semua itu ya? Saya dengar. Gimana nih Pak tanggapannya? Balik lagi, sebagai orang yang pragmatis, ya salah satu istilah favorit saya ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya kan, do what you can. Jadi salah satu pepatah favorit saya apa, start where you are, use what you have, do what you can. Ya, jadi ya udah kita di sini, kita mulai dari sini, ya kan, kita pakai apa yang kita punya. Terus kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Sesederhana itu kan, tapi tentunya ada versi-versi yang lebih canggih ya, ada apa yang khusus terkait sektor-sektor tertentu, ya kan, itu ada apa aspek atau dimensi yang khusus pada sektor tersebut ya. Pak, kan kalau mau melakukan perubahan atau apapun aktivitasnya kan tidak bisa sendirian. Apa Pak Tom akan bersama-sama Mas Anies atau membangun gerakan rakyat ini nih Mas? Bersama-sama masyarakat atau? Saya selalu akan bersama Pak Anies, ya, itu jelas banget sudah takdir kami. Ya. Saya suka bilang beliau dan saya itu seperti yin dan yang, ya, memang komplementer ya.
sangat saling melengkapi. Jadi itu sangat logis ya, sangat kelihatan, sudah terbukti. Dan ya kita lihat perkembangannya, ya, apa yang paling efektif ya, apa yang efektif, dan semua wacana ada waktunya, ya kan, yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus jeli dan peka, ya, apa kira-kira kehendak Tuhan, ya kan, apa kira-kira rencana Tuhan, dan bisa tahan diri, ya, dan ya, tapi kalau misalnya udah saatnya untuk cemplung, harus berani cemplung, ya kan. Ya, tapi sesuai perkembangan dan sesuai kondisi saja. Nggak kapok, Pak? Justru makin semangat. Kacau Makin ya? semangat untuk memperjuangkan keadilan loh bagi rakyat. Karena sekali lagi ya, beda banget loh ngalamin langsung Iya. dibandingkan dengan hanya dengar cerita orang atau baca dari artikel, ya. Wah, saya belajar banyak banget. Katanya Belajar banyak. orang-orang hebat itu orang-orang yang pernah dipenjara. Berarti Pak Tom salah satunya. Iya, banyak loh orang yang penjara. Nelson Mandela keluar penjara jadi presiden. Tapi kan lebih banyak yang tidak hebat dalam penjara. Mungkin 1, 2, 3 orang, ya kayak Nelson Mandela atau Mahatma Gandhi, Iya. kan itu 1, 2 dari ribuan kan. Jadi hati-hati bikin analogi, tetap harus sesuai statistik, ya kan, dan realita. Kenapa Pak Tom? Kayaknya Pak Tom setia banget sama Mas Anies. Iya, ya? tapi kalau kita lihat juga Pak Anies ini setia banget sama Pak Tom. Jadi setiap sidang ini selalu menemani Pak Tom loh. Apa yang membuat Pak Tom setia? Sangat dekat sama Pak Anies nih. Emang Mas Anies tuh kayak apa orangnya? Tentunya kami udah sahabat. Sejak kapan ya, Pak? 20 tahun. Oke. 20 tahun ya. Dari saat beliau kembali dari kuliah di Amerika, sekitar tahun 2005, kami bertemu, langsung klop, dan langsung cocok. Dan memang satu frekuensi ya. Ya, itu tantangan bagi kami ya. Kami sahabat dekat, tapi kami juga profesional, ya, dan punya tanggung jawab yang besar. Jadi sedekat apapun ya, kita harus saling mengkritik. Kita tetap harus objektif, ya, dan saling mengkoreksi, ya. Jadi, tapi syukur bagi saya sih jelas bahwa beliau dan saya punya kesamaan nilai-nilai, norma-norma, ya, dasar moral yang kira-kira sama lah, ya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kabarnya nih Pak Anies kan akan bikin organisasi masyarakat ya. Kan udah ya? Tapi kan belum dideklarasikan. Atau mau bikin partai nanti? Iya, benar nggak nih Pak? Kapan bocorannya? Dideklarasikan nih. Kan pemilu masih jauh ya. Jadi, Kan ada woro-woronya dulu Pak. Masih 4 tahun yang lebih. terasa lebih mendesak saat ini adalah dunia usaha, Oke. ya kan, dengan berbagai tantangannya, pendapatan penghasilan pelaku usaha, Ya. yang kemudian menjadi gaji karyawan, Ya, ya kan, benar-benar. dan juga daya beli masyarakat, Ya. dan balik lagi cukup banyak trik dan ilmu ya yang insya Allah akan berguna ya bagi pelaku usaha. Itu perasaan saya lebih mendesak saat ini ya daripada yang Nanti-nanti. politis atau Politis, yang oke. elektoral ya. Oke. Dari tadi kita tidak bicara soal keluarga loh. Oh iya. Pak Tom tuh 9 bulan, kemudian dalam situasi yang berat, keluarga, bagaimana kondisi keluarga pada saat Pak Tom di istri, Siap. anak. Saya juga Siap. baru lihat tuh kemarin, baru ditampilkan, dan kita baru lihat. Gimana Pak? Ya, saya hoki banget ya, beruntung sekali dapat pasangan Siska yang dari SD SMP pun udah dikenal sebagai tomboy, yang sangat-sangat tomboy. Jadi beliau memang dari dulu udah independen, ya, sangat kuat gitu ya, sangat beriman,
ya, sangat-sangat beriman. Kami Katolik dan beliau sangat taat, sangat banyak hidupnya itu ke arah kerohanian gitu ya. Jadi punya modal kuat di iman dan kerohanian yang tentunya sangat membantu ya di saat kami terpuruk ya dengan saya dibui gitu ya. Syukur anak-anak kami udah lumayan gede ya, udah dewasa. Talia tahun lalu waktu saya ditangkap ditahan usia 20, Max usia 18, jadi sudah bisa memproses lah. Dan kami udah bicarakan risiko-risiko seperti ini dari tahun 2022. Ya, jadi udah persiapan yang panjang ya. Kita sudah siap lah pada saat saya ditahan. Jadi istri nggak bilang, kan udah gua bilang jangan masuk politik gitu nggak ya? Justru beliau yang mendorong, ngajarin saya bahwa semua itu rencana Tuhan dan rencana Tuhan itu selalu sempurna, ya kan. Jadi dan saya ini kan orangnya perencana, ya kan. Semua harus diproyeksi, diprediksi, terus ada rencana skenario A, skenario B, skenario C. Ya, kalau beliau orangnya lebih spontan, ya serba spontan dan lebih mempercayakan bahwa solusi akan hadir dengan sendirinya gitu ya. Asal kita jaga karakter, jaga iman, jaga nilai-nilai norma-norma, ya nggak usah khawatir, solusi pasti akan hadir dengan sendirinya gitu ya. Kalau saya lebih manajerial, wah kan kita harus siap dengan ini, dengan itu, ya kan. Jadi balik lagi ya, pasangan yang lumayan komplementer, beda banget, sangat-sangat berbeda. Bertolak belakang sekali nih Pak. Bertolak belakang sekali, tapi ya justru itu kekuatan ya? Kelihatannya. Jadi kalau mau ngomong keberagaman, ya antara Pak Anies dengan saya, antara Siska dengan saya, justru indahnya keberagamannya bisa saling melengkapi, ya kan, bisa saling mengisi. Coba kalau kita semuanya sama, ya kan? Jadi istri Pak Tom lebih spontan, Pak Tom lebih manajerial, prepare. Betul, gitu ya? betul. Serba siap sedia, ya kan? Anak saya si Max suka bercanda. Harusnya nama tengah saya tuh Justin, seperti just in case. Dibercanda sama teman-teman Karena medsos. selalu siap sedia. Mungkin tas harus dikasih nama. Ya, Namanya mungkin Justin. calon namanya Justin Lembong. Justin. Jadi kalau saya cari tas, saya bakal cari where's Justin? Mana Justin? Kayak hewan piaraan kan, dikasih nama gitu ya. Jadi mungkin tas saya harus dikasih nama juga nih. Just in case. Justin. Kita namainnya sekarang. Seperti Justin Justinnya nggak case. dibawa nih. Ya, dan itu juga indahnya perbedaan. Ya, pasti Siska dan saya cenderung lihat hal yang sama dari dua sudut pandang yang bertolak belakang, ya kan? Tapi kita udah belajar untuk tarik napas yang dalam. Terus oke. Jangan langsung bereaksi, ya kan? Tapi renungkan dan itu peluang untuk kita menyesuaikan. Ya mungkin benar juga yang dibilangkan. Jadi kemudian ketemu di tengah gitu ya. Demikian juga Pak Anies dan saya mungkin membawa dua perspektif yang berbeda. Ya, tapi ya justru bisa lebih menarik, lebih begitu dikombinasikan kan jadi lebih menarik. Diandra, kira-kira Pak Tom kalau marah kayak apa ya? Karena banyak yang nanya, Iya, Pak. saya juga kayaknya tipikal Pak Tom nih kalau marah yang Diam, senyum, gitu, terus kayak agak mendem gitu. Benar nggak nih Pak? Kalau marah kayak apa, Pak? Anak gitu, misalkan kan nggak, anaknya pasti juga Iya, agak nakal-nakal juga kan, Pak? Iya, namanya anak-anak ya. Istri juga gitu. Enggak sih sebenarnya. Gawatnya Pria impian banget ini. Enggak, anak-anak saya nggak nakal. Itu masalah juga tuh. Karena saya justru khawatir generasi muda kita kurang nakal. Ya, karena takutnya nanti kita dewasa nggak mau ambil risiko. Iya, Ya kan? Nakal itu kan ambil risiko, ya kan? Coba melanggar, ya gimana, bisa nggak? Ya kan? Bolos atau sekolah bolos gitu. atau ini, ya sedikit bereksperimentasi. Takutnya kalau dari usia muda udah taat, ya kan, terus lurus gitu ya. Nanti kan dunia penuh ketidakpastian, Iya, ya kan? Banyak
kejutan dan banyak situasi di mana kita harus loncat gitu ya, harus berani, ya harus berani. Dan inovasi itu kan dari eksperimentasi, ya kan? Jadi kalau orang nggak berani atau nggak terlalu taat gitu ya. Tapi balik ke tadi ya, ada kisah lucu sih waktu saya pindah dari Kementerian Perdagangan ke BKPM. Ya ada semacam acara perpisahan lah ya kan, dengan jajaran-jajaran Kementerian Perdagangan. Terus belakang saya dengar salah satu dirjen saya bilang ke kolega saya ya, teman saya, Pak Tom itu menjabat di Kementerian Perdagangan setahun, sekalipun kita nggak pernah lihat sisi marahnya. Dan saya kira mungkin juga kalau tanya teman-teman di BKPM juga, saya memang bukan tipe pemarah. Ya, saya bukan tipe yang cenderung meledak gitu ya, atau emosian, apalagi di publik atau dengan jajaran gitu ya. Iya. Itu memang udah kebiasaan berarti ya? Rasanya sih, ya terutama mungkin 20 tahun terakhir, sejak usia 30-an, udah settle dan lebih kalem ya. Lebih kalem. Tapi kalau zaman dulu gimana nih Pak? Pas zaman sekolah tadi kan kalau anak-anaknya nggak nakal, kalau Pak Tomnya gimana? Pernah bolos nggak Pak? Wah, suatu hari akan kebenaran akan mencari jalannya. Slogannya Pak Tom itu. Ya pasti akan terungkap ya pada saatnya. Kita tunggu kebenaran itu keluar. Tapi emang menarik sih, menarik banget. Keluarga saya kan pindah dari Indonesia ke Jerman waktu saya baru usia 3 tahun. Saya tinggal di Jerman sampai usia 10 tahun. Keluarga Pak Tom berarti dokter. Dokter, ayah dokter. Ayah dokter, ibu rumah tangga. Tapi ayah lagi ambil spesialis dan S3 di Jerman. Jadi segenap keluarga pindah. Jadi masa kecil saya di Jerman. Makanya bahasa Indonesia saya agak logat saya agak aneh. Sama kayak Pak Habibie. Mungkin. Terus balik ke Jakarta. Saya selesaikan SD SMP di Jakarta. SMA udah ke Amerika kan. Jadi ya tentunya. Oh, SMA di Amerika. Betul, SMA dan S1 ya. Kalau Gibran kan SMA di Singapura ya. Beda luar negeri aja kan, beda negara aja. Jadi tentunya karakter saya, kepribadian saya terbentuk dari berbagai pengalaman. Masa kecil, masa remaja, masa kuliah. Multicultural juga ya. Kuliah juga berarti di Amerika? Betul. Jadi betul. dari SMA lanjut? Betul, kuliah S1 di Amerika. Baru kerja di New York sebentar, setahun kira-kira, terus balik ke Singapura dulu. Kerja di Singapura 2 tahun, baru ke Jakarta. Jakarta lagi. Nggak ketemu Gibran di Singapura tuh? Beda generasi. Terus saya balik ke Jakarta pas kali ini just in case, itu just in time untuk krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Jadi saya balik ke Jakarta tahun 97, tahun 98, mata uang kita ambruk, ya rupiah dari kurs 2.500 menjadi 17.500, kan devaluasi 87% ya. Terus ya masa-masa sulit ya. Saya kembali ke tanah air pas lagi krisis. Tapi ya balik lagi ada hikmahnya. Akhirnya saya bisa pertama membantu sebagai konsultan ya bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam suntikan modal ke bank-bank BUMN. Di masa-masa transisi itu ya. Dan penggabungan 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Bank Mandiri. Pak Tom ikut terlibat di situ berarti? Jadi saya sama teman saya berdua yang ngitung besaran bolongnya. Dan harus diisi dengan obligasi. Ya kan? Dan berapa obligasi yang bunga tetap, berapa obligasi yang bunga mengambang, durasi atau tenor daripada obligasinya harus berapa tahun, ya kan? Kita bahkan bikin obligasi yang nilainya naik turun bersamaan dengan kurs rupiah dolar, ya, karena harus imbang antara aset dengan kewajiban. Ya, Bank Mandiri waktu itu punya kewajiban dolar banyak sekali, ya, termasuk deposit masyarakat dalam bentuk dolar, tapi aset dolarnya nggak ada. Ya, jadi kita bikin secara istilahnya secara sintetis. Jadi nilai obligasi itu akan naik turun dengan kurs rupiah supaya imbang antara kewajiban dengan aset di neraca Bank Mandiri waktu itu.
terus masuk BPPN kalau nggak salah. Betul. Jadi dari situ kayaknya saya kalau pakai istilah Gen Z dinotis ya, dinotis sama IMF dan Bank Dunia ya, World Bank. Terus BI dan Kementerian Keuangan baru membentuk Badan Penyihatan Perbankan. Ya. Lagi cari-cari eksekutif muda dari bankir maupun dari pengacara ya. Dan ya saya pikir wah ini menarik, ini sangat-sangat menarik. Banyak upaya reformasi perekonomian yang sangat dalam ya. Dan saya sih merasa bahwa 2 tahun Presiden Habibie itu reformasi perekonomian luar biasa. Dan itu reformasi-reformasi yang memotori pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun kemudian. Ya, jadi zamannya Ibu Megawati. Itu titik baliknya tuh ya. Betul. Zamannya Ibu Megawati, zamannya Pak SBY, sampai zamannya Pak Jokowi. Bisa kita masih panen terus tuh buah-buah dari reformasi pahit ya, yang kita terapkan di tahun 98-99, zamannya Presiden Habibie. Kalau dulu di notis IMF sama World Bank, sekarang di notis aparat. Mungkin nih terakhir kali ya Mas ya, Pak Tom. Kita 80 tahun sudah merdeka, tapi masih ada aja nih kasus-kasus seperti Pak Tom. Menurut Pak Tom sendiri, kemerdekaan itu apa sih maknanya? Kembali dalam suasana pragmatis dan praktis ya. Apa yang bisa kita lakukan secara konkret bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, ya, bagi usaha kita, bagi komunitas kita. Saya kira kita bisa mengupayakan kita menjadi manusia merdeka, ya, manusia yang benar-benar merdeka. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita mungkin terkurung atau terjebak ya pada paradigma yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak zaman, atau pada kebiasaan-kebiasaan yang juga sudah tidak zamannya gitu ya, atau lagi kena tekanan keuangan, finansial. Ya. Tapi yang paling penting mungkin merdeka secara berpikir, ya, benar-benar bisa berpikir kritis, bebas dari hoax atau paradigma sesat atau logika sesat ya. Dan itu tidak mudah, benar-benar tidak mudah ya. Sebagai manusia kita selalu serba keliru ya, tapi yang menjadi penting itu kerendahan hati untuk bisa bercermin dan dengan enteng mengakui, oh ya ternyata saya salah gitu kan. Jadi terus ya udah, menyesuaikan gitu ya. Itu baru merdeka. Kita jangan ngotot, wah enggak bisa ya, saya benar nih gitu. Itu semacam penjara mental ya, atau penjara intelektual kalau kita tidak fleksibel atau tidak bisa beradaptasi dan terus belajar. Terakhir dari saya nih Pak, karena terakhir dari Dian. Kan waktu 98 ketika bank-bank mengalami problem berat sekali kan. Gejolak. Tiba-tiba beberapa hari ini ada wacana dari seorang politisi partai untuk mengambil alih BCA. Siap. Gimana menurut, apa dampak yang akan terjadi jika itu dilakukan? Yang jelas sektor perbankan itu adalah jantung daripada sebuah perekonomian. Ya. Dan darahnya adalah uang. Ya. Kita panggilnya likuiditas keuangan. Ya. Dan perbankan yang menjadi pompanya gitu ya, seperti jantung yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh, perbankan yang memompa gitu ya dana ke sektor real, ya kan, dan membuat keuangan itu berputar, ya, sirkulasi atau peredaran uang itu melalui perbankan. Tentunya juga ada pasar modal dan lain-lainnya, pasar modal, pasar obligasi, pasar saham, sekarang juga ada kripto. Ya. Ya tentunya karena ini jantung, ya, sebagai orang yang pernah sangat dalam terlibat dalam restrukturisasi perbankan, ya, memang harus sangat hati-hati. Ya, ibarat almarhum ayah saya yang memang dokter jantung. Ya, kalau mau bedah jantung harus sangat hati-hati, ya, karena
Ya balik lagi, jantung itu di pusat peredaran darah. Dalam hal ini likuiditas perekonomian ya. Dan ada istilah yang namanya lembaga sistemis, ya, lembaga sistemis, dan pasti 10 atau 12 bank terbesar itu sistemis ya. Jadi kalau nggak hati-hati bisa serangan jantung, ya kan? Karena katakan 10-12 bank terbesar itu jantung, ya kan? Ada bank-bank kecil juga, ya. Anggap itu seperti pembuluh darah, arteri, ya kan? Terus ke daerah dan ke sektorial ya. Tapi ini jantungnya perbankan adalah jantungnya perekonomian ya. Jadi harus sangat hati-hati senantiasa kalau udah ngomong perbankan dan peredaran uang ya. Baik. Kalau nggak hati-hati bisa kolaps. Gini, serangan jantung itu ada beragam macam, tidak semua fatal, ya kan? Bahkan syukur dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan, orang seharusnya sekarang udah jarang sekali meninggal akibat serangan jantung. Ya kan? Kita udah tahu langsung dilarikan ke rumah sakit, langsung diintervensi, langsung ditangani. Dulu itu hukuman mati itu, ya, tahun 60-an, 70-an, serangan jantung mungkin 70%, 80% orang meninggal ya karena belum canggih ya penanganannya. Sekarang sih harusnya itu tidak harus terjadi ya. Harusnya mayoritas bisa ditindak dan disembuhkan ya. Oke. Daging banget hari ini perbincangannya sama Pak Tom nih. Terima kasih Pak Tom waktunya. Pak Gaib, Mbak Diandra. Terima kasih Pak Tom sudah bergabung dengan podcast Bikin Terang hari ini. Sukses selalu Pak. Sukses selalu Pak Tom. Demikian teman-teman, sampai jumpa di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye.